Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Diana Sofarina Putri dengan NPM 202170047 dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Nah, di video kali ini aku bakalan ngejelasin pengertian dari setiap unsur-unsur cuaca dan iklim, dan juga aku bakalan ngejelasin beberapa alat-alat praktikum meteorologi dan klimatologi sebagai salah satu tugas mata kuliah praktikum meteorologi dan klimatologi. So, buat kalian semua, jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Nah, sebelum kita ngebahas unsur-unsur cuaca dan iklim, nah, kita harus tahu dulu nih cuaca dan iklim itu apa. Nah, cuaca adalah gejala atmosfer yang berlangsung pada waktu yang relatif singkat dengan cakupan wilayah yang sempit. Sedangkan iklim yaitu kondisi atau keadaan rata-rata cuaca yang berlangsung pada waktu yang relatif lama dan dengan cakupan wilayah yang cukup luas. Unsur-unsur cuaca dan iklim yang pertama adalah radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari adalah pancaran energi dari proses fusi. Proses fusi ini menghasilkan energi yang berupa pancaran gelombang panjang yang diteruskan ke atmosfer bumi hingga permukaan. Radiasi matahari ini merupakan faktor yang paling utama yang berperan dalam proses pembentukan cuaca dan iklim di atmosfer bumi. Karena dari radiasi matahari inilah panas diperoleh untuk menjadi penggerak siklus-siklus di atmosfer yang menyebabkan perubahan iklim dan cuaca dari waktu ke waktu. Yang kedua ada lamanya penyinaran matahari dan sudut datang matahari. Nah, pengukuran lamanya sinar matahari bersinar dimaksudkan untuk mengetahui intensitas dan berapa lama atau berapa jam matahari bersinar mulai dari terbit hingga terbenam. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari mencapai permukaan bumi. Yang pertama ada jarak dari matahari. Yang kedua ada sudut datang sinar matahari. Yang ketiga ada lamanya siang, dan yang keempat kejernihan atmosfer. Yang ketiga ada suhu udara. Nah, suhu udara merupakan ukuran relatif dari kondisi termal panas atau dinginnya udara pada suatu tempat tertentu dalam satuan derajat. Nah, satuan yang umum digunakan untuk mengukur suhu adalah derajat Celcius, derajat Kelvin, derajat Fahrenheit, dan derajat Reaumur. Nah, panas matahari ini merupakan sumber panas yang utama bagi bumi. Tetapi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi tidak sama, sehingga suhu udara setiap wilayah atau setiap daerah pastinya berbeda-beda. Yang keempat ada kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini merupakan kandungan uap air di udara. Nah, uap air merupakan komponen utama yang sangat penting dari segi cuaca dan iklim, karena besarnya uap air merupakan potensi terjadinya hujan atau presipitasi. Nah, uap air ini juga mempunyai sifat meresap radiasi sehingga menentukan cepat hilangnya panas. Dengan demikian, uap air juga ikut mengatur temperatur. Nah, kelembapan udara ada yang dinamakan kelembapan mutlak atau absolut dan kelembapan nisbi atau relatif. Yang kelima ada tekanan udara. Nah, tekanan udara merupakan tekanan yang diberikan udara setiap satuan luas bidang datar dari permukaan bumi sampai batas atmosfer. Nah, tekanan udara berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian tempat, karena semakin tinggi tempat, semakin rendah pula kerapatan udaranya. Nah, yang keenam ada penguapan yang terdiri dari evaporasi, transpirasi, dan juga evapotranspirasi. Nah, evaporasi merupakan proses penguapan dari permukaan air yang terbuka,
Sedangkan transpirasi merupakan proses penguapan dari tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu evapotranspirasi merupakan gabungan evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Yang ketujuh ada awan. Udara jenuh bila mendapatkan tambahan uap air atau mengalami pendinginan akan terjadi proses kondensasi dan terbentuk titik-titik air. Titik-titik air yang melayang di udara disebut dengan awan. Nah, berdasarkan ketinggiannya, awan digolongkan menjadi 3, yaitu awan rendah, awan sedang, dan awan tinggi. Sedangkan berdasarkan morfologi atau terbentuknya, yaitu ada 1 awan cumulus, 2 awan stratus, yang ketiga ada awan cirrus. Yang kedelapan ada kecepatan dan arah angin. Nah, angin adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi dari daerah yang tekanan udaranya tinggi ke daerah yang tekanan udaranya lebih rendah. Kecepatan angin dipengaruhi beberapa faktor, yaitu gradien barometrik, relief permukaan bumi, faktor tumbuh-tumbuhan, dan juga faktor jarak dari permukaan tanah. Yang kesembilan ada presipitasi. Nah, presipitasi ini merupakan fenomena di mana uap air yang berada di atmosfer berkondensasi dan turun ke permukaan bumi. Nah, presipitasi ini dapat terjadi dalam bentuk hujan, salju, ataupun es. Nah, yang pertama ada penakar hujan biasa atau type obis. Nah, fungsinya untuk mengukur jumlah curah hujan selama 24 jam. Untuk satuannya yaitu milimeter. Dengan cara kerja, saat terjadi hujan, air masuk ke dalam corong penakar. Air yang masuk ke dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Apabila jumlah curah hujan yang tertampung melebihi kapasitas gelas, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua sampai benar-benar kering. Dan cara penempatannya di ruang terbuka. Yang kedua ada penakar hujan otomatis tipe Hellman. Fungsinya untuk pencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Untuk satuannya yaitu milimeter. Cara kerjanya, setiap terjadi hujan, air akan masuk ke dalam corong kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas bias. Cara penempatannya yaitu ditempatkan di tempat terbuka. Yang ketiga ada termometer bola kering dan bola basah. Satuannya yaitu derajat Celcius atau Kelvin ataupun Fahrenheit. Nah, termometer bola kering digunakan untuk mengukur suhu udara pada lingkungan sangkar. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisikan air raksa. Ketika suhu naik, maka air raksa akan memuai dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan. Sedangkan termometer bola basah digunakan untuk mengukur titik jenuh dalam udara. Termometer ini sama seperti termometer bola kering. Yang membedakannya adalah termometer ini bolanya dilapisi dengan kain yang dijaga agar selalu basah. Termometer bola basah mengukur suhu yang dibutuhkan untuk menguapkan air di kain tersebut. Ketika kelembaban udara kecil, maka air akan mengambil panas dari termometer tersebut sehingga suhu pada termometer bola basah akan menurun. Cara penempatan termometer bola kering dan bola basah ini yaitu ditempatkan di sangkar meteorologi. Yang keempat ada sangkar meteorologi. Fungsinya yaitu sebagai tempat meletakkan peralatan meteorologi agar terhindar dari sinar matahari langsung dan pengaruh lingkungan. Nah, sangkar meteorologi ini berventilasi double jalusi guna untuk mengalirkan udara masuk atau keluar. Dicat putih agar memantulkan cahaya. Yang kelima ada anemometer cup. Fungsinya untuk pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Satuannya arah angin dan kecepatan angin yaitu knots.
Untuk cara kerjanya yaitu angin yang bertiup akan membuat anemometer berputar dan kecepatan angin akan ditunjukkan oleh speedometer yang tertera pada alat. Anemometer berupa baling-baling yang atasnya dihubungkan dengan dinamo penghasil arus listrik. Apabila angin bertiup, baling-baling akan berputar dan memutar dinamo yang akan diperoleh arus listrik. Arus listrik ini kemudian dikonvert ke satuan kecepatan, knot atau meter per detik. Yang keenam ada alat Gun-Bellamy. Fungsinya untuk mengukur total radiasi matahari selama 1 hari sejak matahari terbit hingga terbenam. Untuk satuannya yaitu kalori per sentimeter per hari atau kalori per sentimeter per menit. Untuk cara kerjanya yaitu sewaktu memasang alat di pagi hari, alat dibalik dan dikembalikan sehingga permukaan air dalam tabung mendekati nol. Air dalam alat volumenya konstan dan bila terkena cahaya sinar matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Cara penempatannya yaitu dengan dibalik di tempat terbuka. Yang ketujuh ada Campbell stove. Nah, fungsinya untuk mengukur lamanya penyinaran matahari dengan satuan jam per persentase atau persen. Nah, cara kerja alat ini yaitu lamanya penyinaran matahari dicatat dengan jalan memfokuskan sinar matahari tepat mengenai kertas pias yang khusus dibuat untuk alat ini. Dan hasilnya pada pias akan terlihat bagian yang terbakar. Panjang jejak atau bekas bakaran menunjukkan lamanya penyinaran matahari. Pada kertas pias terdapat skala jam sehingga dapat dijumlahkan berapa lamanya matahari bersinar. Untuk cara penempatan alat dipasang di tempat terbuka di atas pondasi beton dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Yang ke-8 ada termohigrograf. Fungsinya mengukur dan mencatat suhu dan kelembapan secara mekanis. Satuannya derajat Celcius dan persentase. Untuk cara kerjanya terdapat sensor rambut yang dapat mengembang untuk mengetahui temperatur dengan mencatat otomatis. Jika temperatur naik, sensor rambut akan menggerakkan tangkai pena ke atas dan sebaliknya. Sensor rambut pada alat ini juga sebagai indikasi kelembapan nisbi udara. Bila udara lembab, rambut mengembang, menggerakkan engsel, diteruskan ke tangkai pena hingga tangkai pena naik, begitupun sebaliknya. Cara penempatan alat yaitu dipasang di dalam sangkar agar tidak terkena sinar matahari ataupun hujan dan angin. Yang ke-9 ada termometer minimum rumput. Fungsinya mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada suatu periode pengamatan. Satuannya derajat Celcius. Cara kerjanya yaitu jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan permukaan alkohol akan menarik indeks ke arah skala lebih kecil. Sebaliknya, jika suhu naik, permukaan alkohol akan naik, sedangkan indeks tetap tertinggal, menunjukkan skala yang terendah yang dicapai suhu udara. Cara penempatan alatnya dipasang dengan posisi horizontal di permukaan tanah berumput pendek dan dijepit pada tempat khusus yang terbuat dari aluminium yang bagian atasnya dihalangi semacam atap supaya tidak terkena matahari langsung. Yang ke-10 ada Automatic Weather System atau AWS. Fungsinya untuk mengukur suhu cuaca seperti temperatur, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, dan radiasi matahari secara otomatis. Untuk cara kerjanya, alat ini merupakan alat otomatis yang terdiri dari beberapa sensor, yaitu sensor kelembapan, hujan, solar radiation, dan tekanan. Sensor-sensor tersebut akan mengirimkan data-data unsur cuaca tertentu yang kemudian disimpan dalam data logger yang diteruskan ke dalam komputer. Cara penempatan alat ini yaitu dipasang pada tiang setinggi 10 meter di tanah terbuka atau lapangan. Yang ke-11 ada termometer maksimum dan minimum. Fungsinya untuk mengukur suhu maksimum dan minimum. Untuk satuannya yaitu derajat Celcius, Kelvin, dan Fahrenheit. Untuk cara kerjanya, jika suhu naik, air raksa dalam bola mengembang dan mendesak bagian yang sempit masuk ke dalam tabung yang berskala.
Ujung air raksa sebelah kanan merupakan suhu udara tertinggi. Jika suhu turun, maka kolom alkohol akan turun dan permukaan alkohol menyentuh indeks. Jika suhu terus turun, maka kolom alkohol akan mendesak dan menggeser indeks mendekati bola termometer. Jika suhu naik lagi, alkohol akan mengalir menuju ke ujung tabung tanpa menggeser indeks. Skala yang ditunjukkan oleh indeks adalah suhu terendah. Cara penempatan alat yaitu diletakkan pada ruangan yang terlindungi sinar matahari langsung. Yang ke-12 ada barometer air raksa. Fungsinya untuk mengukur tekanan udara dengan satuan milibar. Cara kerjanya yaitu barometer air raksa mengukur tekanan atmosfer dengan mengembangkan berat merkuri dengan berat udara di sekitarnya. Bagian yang kosong di dalam tabung bagian atas menciptakan efek vakum. Level air raksa dalam tabung akan naik saat berat merkuri lebih kecil dibandingkan dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Sebaliknya, ketika air raksa memiliki berat lebih besar dari tekanan atmosfer, level air raksa dalam tabung akan turun. Cara penempatan alat ini yaitu ditempatkan pada ruangan yang mempunyai suhu tetap atau homogen dan dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat. Yang ke-13 ada high volume air sampler. Fungsinya untuk mengukur polusi atau partikel kecil padat aerosol di udara dengan satuan mikrogram. Cara kerjanya, di dalam alat ini terdapat motor penghisap dan flow rate atau pengukur kecepatan aliran udara masuk. Banyaknya volume udara dicatat pada flow rate. Dalam alat ini juga dipasang filter untuk menampung udara yang masuk. Cara penempatan alatnya yaitu ditempatkan di tempat terbuka. Sekian video dari aku, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Makasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku tunggu komentar, kritik, dan saran yang membangunnya ya. See you on the next video, bye-bye.